Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur kita kembalikan pujian itu kepada pemilik sesungguhnya. Dialah Allah. Dialah Allah zat yang pantas untuk kita puja. Dialah Allah zat yang patut untuk kita puji. Dialah Allah zat yang maha kuasa, pemilik alam semesta, pemberi sekalian nikmat bagi seluruh makhluknya. Hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bertemu melalui media video ini dalam rangka menyemarakkan, mengenang dan mengingat kembali maulidnya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dengan satu maksud tujuan adalah memuliakannya baginda Nabi dengan sering-sering kita menceritakan tentang keadaan beliau. Untuk Allah zat yang tak pernah lalai dan lengah serta lupa, yang selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, hari ini patut kita bacakan pujian atasnya dengan lafaz alhamdulillah. Kiriman doa dan salam, berselawat kita kepada kekasihnya Allah, baginda Nabi tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bacaan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan dua zikir yang kita bacakan tadi, memuji Allah dengan mengucapkan tahmidnya dan bersolat kepada Rasulullah dengan bacaan solat singkat tadi, mudah-mudahan dengan dua zikir itu pertemuan kita, tausiah singkat kita pada video kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dan pemirsa yang melihat video ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi tausiah singkat untuk menyemarakkan, mengenang dan mengingat kembali baginda Nabi tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada bulan maulidnya. Hari ini kita berada pada momen mengingatnya, karena mengingat Nabi bagian daripada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada bisa menandingi kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang tua cinta kepada anaknya atau anak yang cinta kepada orang tuanya, tapi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau dihidupkan sampai beliau diwafatkan kemudian dibangkitkan kembali, beliau masih mencintai umatnya dan mencari-cari umatnya. Terkait tentang hal ini, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Abasa ayat yang ke-34 hingga ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma izin sya'nun yughni. Artinya jemaah pendengar yang mulia, yauma yafirul mar'u min akhihi, Allah mengabadikan tentang kisah bagaimana situasi dan keadaan nanti di yaumil akhirat. Yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu, di yaumil mahsyar, pada hari itu kata Allah Ta'ala, manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, manusia lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, manusia lari dari sahabatnya, kekasihnya, istrinya, wa bani, dan anak-anaknya. Kenapa mereka lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu mereka sibuk mengurus diri mereka sendiri. Ayat ini jemaah yang mulia ditafsirkan dan dijelaskan oleh para ulama bahwa sungguh sangat mencekamnya situasi huru-hara di yaumil akhirat, sampai-sampai pada saat itu manusia tidak lagi mempedulikan orang di sekitarnya.
Ayah tidak mempedulikan anaknya, anak pun demikian. Suami tidak mempedulikan istrinya, istri pun demikian. Intinya semua orang ketika itu mengurus dirinya sendiri. Bahkan para nabi sekalipun. Umat Nabiullah Adam alaihissalam berbondong-bondong menuju Nabiullah Adam alaihissalam. Mereka meminta, "Ya Adam, ya Nabiullah, ya Rasulullah, isfa' lana." Mereka meminta, "Tolonglah kami pada hari ini ya Nabiullah Adam." Nabi Adam menjawab, "Nafsihi, nafsihi, nafsihi. Aku tidak bisa mengurus urusan kalian. Aku hanya bisa mengurus diriku sendiri." Begitupun dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Semua umat ketika itu mencari nabinya. Tapi ketahuilah jemaah yang mulia, ada satu nabi yang ia tidak dicari oleh umatnya, tapi justru ia mencari umatnya. Dialah kekasihnya Allah, baginda Nabi tercinta Muhammad SAW. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saking padatnya dan ramainya, Nabi Muhammad ketika itu berada dalam surga Firdaus. Nabi Muhammad ketika itu tidak merasa nyaman di surga Firdaus. Sampai-sampai Allah bilang, "Wahai kekasihku Muhammad, bukankah telah aku penuhi janjiku bahwa engkau telah kumasukkan ke dalam surga Firdaus yang begitu mulia ini? Semua hajatmu diberikan." Nabi Muhammad ketika itu dia tidak merasa bangga dan tidak merasa senang berada di dalam surga. Dia mondar-mandir, hilir mudik kian kemari. Allah melihat keadaan Nabi Muhammad, kekasihnya seperti itu. Kembali Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad, "Ada apa wahai Muhammad?" "Ya Allah, izinkan aku ya Allah agar aku turun ke padang mahsyar. Aku ingin melihat umatku ya Allah. Izinkan aku ya Allah." Akhirnya Nabi Muhammad diizinkan dan ia turun dari surga. Dia temui umatnya di padang mahsyar. Ketika orang berjibun banyaknya pada waktu itu, Nabi Muhammad mencari satu persatu umatnya. Berbeda dengan umat yang lain yang telah saya sampaikan di awal tadi. Ketika umat berbondong-bondong mencari nabinya, tapi umat Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang ia mencari umatnya. Dia cari, "Engkau adalah umat Muhammad, antum umat Muhammad." "Na'am." "Sini, ke sini, ke sini." Mereka dikumpulkan satu persatu. Setelah dikumpulkan satu persatu oleh Nabi Muhammad, tidak ada lagi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lari ke aras, ia sujud kepada Allah dengan sujud yang nambah, lalu dia menangis dalam sujud itu. Allah melihat kekasihnya yang dalam keadaan sujud. Diperintahkan oleh Allah, "Wahai kekasihku Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tuto, sal tuto. Mintalah, pasti akan aku perkenankan. Apa yang kau inginkan?" "Ya Allah, izinkanlah ya Allah, pada hari ini aku memberikan air telaga Al-Kausar kepada umatku. Karena umatku kehausan ya Allah. Mereka kepanasan ya Allah. Mereka sudah sangat haus sekali ya Allah. Izinkan aku memberi air telaga Al-Kausar." Allah mengabulkan, diizinkan. Lalu lari Nabi Muhammad ke telaga Al-Kausar. Ia temui umatnya, satu persatu umatnya diberi air minum telaga Al-Kausar. Begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Amat luar biasa. Tidak hanya di dunia kecintaannya ia buktikan, bahkan sampai di akhirat nanti. Kita bukan dari kalangan keluarganya, kita bukan dari sanak pemilihnya, kita bukan dari garis keturunannya, tapi kecintaan dia kepada kita amat luar biasa. Apakah sampai di situ perjuangan Rasulullah dalam membela umatnya nanti di yaumil akhirat? Tidak. Setelah Rasulullah kasihan melihat umatnya yang kehausan, yang penuh dengan sesak, panas, Rasulullah SAW untuk kali yang kedua dia memohon kepada Allah Ta'ala. Ia sujud kepada Allah SWT di aras. Dia meminta kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, selamatkan umatku ketika ia meniti titian sirat." Allah perintahkan, kuizinkan, pergilah engkau ke ujung sirat. Nabi Muhammad SAW menuju ke ujung sirat sambil dia berdoa, "Ya Rabbi salim salim ummati, ya Rabbi salim salim ummati." Begitu Nabi Muhammad SAW ingin agar umatnya selamat dalam titian sirat. Tapi apa yang terjadi? Bagi mereka yang memiliki amal soleh yang banyak, bagi mereka yang memiliki amal soleh yang melimpah, bagi mereka yang memiliki pahala yang besar dan luas, mereka saat itu lulus dalam meniti titian sirat bagaikan kilat yang menyambar berbagai macam keadaan ketika itu meniti titian sirat. Tapi tidak sedikit dari kalangan umat Nabi Muhammad yang kala itu yang mereka tidak membawa amal yang banyak yang cukup, pahala yang besar untuk mendapat melewati titian siratal mustaqim itu. Banyak di antara mereka yang jatuh dan jatuh. Melihat kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad lari ke aras. Kembali ia sujud sambil
menangis kepada Allah dengan sujud yang lama. Allah melihat Nabi Muhammad SAW kekasihnya sujud sambil menangis dengan sujud yang lama. Lalu Allah perintahkan pada kekasihnya, wahai kekasihku Muhammad, bangkitlah engkau dari sujudmu, bangkitlah engkau dari sujudmu, apalagi yang engkau inginkan, niscaya akan aku kabulkan. Ya Allah, engkau telah selamatkan sebagian besar dari umatku meniti tidak surat, tapi ada lagi sebagian besar umatku yang terjerumus, tercampak ke dalam neraka. Aku mohon ya Allah, selamatkan umatku yang berada di neraka, yang mereka tidak memiliki iman, kecuali mereka hanya memiliki iman sebesar biji kurma. Kata Allah SWT, ku kabulkan, ku izinkan. Lari-lari Nabi Muhammad SAW ke neraka, bertemu dengan malaikat Malik. Malik diperintahkan, hai Malik, selamatkan umatku yang berada di dalam neraka, yang mereka tidak memiliki iman, kecuali iman mereka hanya sebesar biji kurma. Ribuan, jutaan umat Nabi Muhammad SAW di dalam neraka diselamatkan oleh malaikat Malik atas perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melihat umatnya yang hangus, yang terbakar, yang terluka, yang hancur, hitam lebam. Nabi Muhammad peluk itu umat sambil dia menangis. Menangis Nabi Muhammad melihat umatnya terpanggang oleh api neraka. Ia peluk dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan babak belur, diazab seperti itu, disiksa seperti itu. Ia peluk, disuruh silakan masuk ke surga, mandilah, cuci dengan air surga. Lalu kemudian Nabi Muhammad, apakah sampai di situ saja perjuangan beliau untuk membela umat? Ketika beliau masih melihat ke dalam neraka, beliau masih melihat juga banyak umat dari kalangan umat beliau itu yang masih berada di dalam neraka. Kembali untuk kesekian kalinya Nabi Muhammad lari ke aras. Ia kembali bersujud kepada Allah sambil menangis dengan sujud yang lama. Allah kembali berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam diskusinya, wahai kekasihku Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apalagi yang kau inginkan, bangkitlah wahai kekasihku, bangkit. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah umatku yang ada di dalam neraka. Masih banyak umatku yang berada di dalam neraka, yang mereka tidak memiliki iman kecuali hanya sebesar sebiji jagung, yang tadi sebesar biji kurma, dan kini diminta oleh Rasulullah sebesar biji jagung. Aku kabulkan, kata Allah Ta'ala. Lari Nabi Muhammad SAW ke neraka, kembali ia perintahkan malaikat Malik, hai Malik, buka neraka, selamatkan umatku yang mereka tidak memiliki iman kecuali hanya sebesar biji jagung. Ratusan, ribuan dan jutaan orang ketika itu diselamatkan oleh malaikat Malik, dikeluarkan oleh malaikat Malik dari neraka. Kembali Rasulullah peluk itu umat. Lagi dan lagi Rasulullah melihat masih banyak lagi umatnya di dalam neraka. Untuk kesekian kalinya lari kembali Nabi Muhammad ke aras. Ia memohon kembali dengan permohonan yang sama. Ia sujud dengan sujud yang lama. Ia menangis sejadi-jadinya. Allah melihat kekasihnya yang menangis itu. Ia perintahkan kepada Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, apalagi yang kau inginkan? Bangkitlah dari sujudmu. Jangan engkau sujud seperti itu. Bangkit, bangkit, apalagi yang kau inginkan? Ya Allah, masih banyak umatku di dalam neraka. Ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah yang berada dalam neraka, yang mereka tidak memiliki iman kecuali hanya sebesar zarrah, sebesar atom. Sebesar atom. Akhirnya Allah kabulkan dan Allah izinkan, wahai kekasihku Muhammad, turunlah. Ku izinkan. Kembali Nabi Muhammad SAW menemui malaikat Malik dan memerintahkan Malik untuk mengeluarkan umatnya yang mereka tidak memiliki iman kecuali hanya sebesar biji zarah atau atom. Setelah dikeluarkan ribuan dan jutaan umat dari neraka tersebut, Nabi Muhammad masih melihat ternyata umatnya masih banyak. Masih banyak dari kalangan umatnya yang dibakar, disiksa, diazab di dalam neraka. Untuk terakhir kalinya Nabi Muhammad mengadu kepada Allah Ta'ala. Dalam pengaduannya itu Nabi Muhammad pergi ke aras dan ia sujud kembali sambil menangis dengan sujud yang lama. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai kekasihku Muhammad, bukankah seluruh permintaanmu telah kukabulkan? Bukankah seluruh hajatmu telah ku ijabah? Sekarang apalagi yang kau inginkan? Apalagi yang kau minta? Silakan mintalah. Wahai ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, demi rahmatmu. Kalau tadi beliau meminta tidak menggunakan wasilah itu, demi kasih sayangmu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, selamatkan umatku yang berada di dalam neraka, yang mereka tidak memiliki iman sekecil apapun dan mereka tidak memiliki amal soleh yang mereka bawa ke alam akhirat ini, tapi setidaknya mereka pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Inilah yang disuruh oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Talib. Ketika pamannya Abu Talib sakaratul maut, Rasulullah memerintahkan pamannya, wahai paman, ucapkanlah olehmu kunci surga, agar aku nanti bisa menjadi asbab bacaan itu untuk menolongmu nanti di yaumil akhirat.
kunci surga kuliman la ilaha illallah. Begitulah cinta Rasulullah kepada kita jemaah yang mulia. Sekarang tinggal kita, bagaimana balasan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya dengan memperingati, mengenang kembali dan menghidupkan momentum maulidnya Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga memuliakan hari kelahiran Rasul ini dengan sebagai wujud cinta kita kepadanya Rasulullah SAW. Moga-moga ini menjadi bukti kita nanti di yaumil akhirat agar kita diberi pertolongan dan rahmat serta syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah tausiah singkat melalui video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan dapat kita amalkan. Setidak-tidaknya marilah kita di bulan Maulid ini lazimkan untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.